Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juluduhum yakhshurubahum thumma talinu juluduhum qulub ila dzikrillah dzalika hudallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana habibana Muhammadan nabiyur rahmah an-nabiy rasul ladzi la nabiyya wa rasul ba'dah wal mab'utsan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wal 'afaf wal ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula tijaratan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali masih nanti mempersembahkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, hidayahnya, limpahan rahmat masih menyertai kita bersama. Semoga kita menjadi hambanya, saya bersyukur kepadanya, selalu setia untuk mengkaji ayat suci Al-Quran, hadis Rasulnya. Semoga itu bisa menambah ridhonya, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Kebahagiaan kita, anak turun kita, generasi penerus kita, dunia wal akhirah. Amin ya amin. Kembali sudah sedang menunggu di luar ya, supaya tentu semoga kita doakan husnul khatimah ya, diampuni segala dosanya di dalam amal ibadahnya ya, dan semoga ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Keluarganya umur indah ya, yang penting semoga sadar, sabar dan tabah ya. Dan cucunya mondok di Al-Firdaus ya, 2 cucunya ada di sana dan juga tidak pulang kalau nggak salah, karena orang tuanya di Jawa Barat ya. Ya, semoga cucunya menjadi penerus ya, cucu yang soleh dan yang soleh ya, di generasi penerus yang soleh, insyaallah mengabdi kepada orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Apa? Ya, tapi siapa terakhir bikin gambar itu ya, dan kayaknya dihapus ya. Bodinya kayak anu gitu ya, dan pakaian itu apa nih? Apa oksigen kayaknya itu ya. Saya pikir apa corona gitu ya. Bukan corona ya, bukan ya. Ya. Dia melarikan diri dipanggil Pak dari rumah sakit. Oh, sekarang rumah sakit kamu jangan masuk sana terus pulang. Nah. Ya. Hari ini kita ayat berapa? 78 ya. Surat Al-Qasas masih ya. Al-Qasas sebenarnya bukan jamak dari kisos ya. Kalau kisos itu kisah-kisah, cerita-cerita, tapi Qasas ini adalah kisah yang utuh, itu Qasas sebenarnya, berurutan. Dan ini
beberapa kisah ya. Sekarang ada kisahnya siapa namanya, kisahnya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman yang mengumumkan tender begitu untuk memboyong istananya Ratu Bilqis dari negeri Saba di Yaman sana, yang harus dipindah ke Baitul Maqdis. Dan ternyata pemindahannya justru dilakukan manusia. Mesin Efrit dari jenis jin menawarkan bisa memindah itu sebelum Nabi tempat duduknya. Tapi ada manusia tapi dapat ilmu. Ini belum bisa baca siapa manusianya dan ilmu apa itu ya. Sehingga bisa memindahkan istana hanya dalam sekejap mata itu ya. Ya. Kemudian ini pelajaran buat kita semua, yaitu apapun ya kehebatan orang adalah kembali kepada Allah. Dan qala subhanahu ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Qala innama utital ilmin 'indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Minal man huwa asyadu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an wa la yalu an bihim an dunubihimul mujrim. Orang sesungguhnya karena dilihat ilmu yang ada padanya, dan apabila ia tahu bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan sama sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan itulah orang yang berdosa itu tentang dosa mereka. Ya. Qala, dia berkata, ini tentu yang dimaksud adalah Qarun ya. Dia ini membanggakan kehebatan, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguh ini semua aku dapatkan kekayaan itu karena apa? Karena ilmu yang kumiliki ya. Jadi menepuk dada. Jadi saya kaya raya ini kira-kira karena ilmuku. Sementara Nabi Sulaiman apa kata Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ketika Nabi Sulaiman memindahkan apa namanya istana Bilqis itu begitu wujud, hadza min fadli Rabbi. Itu karunia Tuhanku. Dia peluang untuk mengujiku. Ashkur makfur. Apakah saya syukur atau saya kufur? Di sini contoh sebaliknya. Qarun ini ya. Ini kan ilmuku. Maka Allah pun mengecam itu dengan pertanyaan, awalam ya'lam. Tidakkah dia itu tahu? Atau belumkah dia itu tahu? Annallaha qad ahlaka min qablihi. Sungguh Allah telah membinasakan sebelumnya itu sekian banyak kaum. Ya. Minal qurun. Qurun ini asal maknanya ya kurun waktu. Satu qarn itu satu abad. Kurun jamak dari qarnun, abad. Tapi qarnun juga punya makna lain, tanduk itu namanya juga qarnun juga. Ya. Tinggal lihat konteks.
Tapi yang dimaksud ini bukan kurun waktu penduduknya pada masa itu. Apakah dia belum telah membinasakan penduduk ya sekian lama di umat yang lalu, manusia yang lebih kuat, lebih perkasa daripada Qarun, wa aktsar jam'an, tentu lebih banyak mengumpulkan dari Qarun. Jadi masih bisa mengalahkan Qarun jumlah dikumpulkan. Bala yus'an dunubi mujrimun, orang yang durhaka tidak pernah ditanya an dunubihim. Dosa tidak perlu ditanya lagi karena sudah sangat nyata ya. Ini kira-kira terjemahannya seperti itu ya. Sekarang tafsirnya qala innama utitu ala ilmin indi lamma wa'adahu qaumuhu. Maka setelah kaumnya Qarun itu memberi nasihat, wa'adha itu memberikan mau'izah, nasihat yang benar itu mau'izah, yaitu setelah dinasihati diberi mau'izah oleh kaumnya, ajabah, ternyata dia menjawabnya bihadza, dengan jawaban ini, ala wajir raddi alaihim, sebagai bantahan ya, atau penolakan kepada mereka, wa takabbur an qabulil mau'izah, dan juga sombongnya terhadap mau menerima melihat kaumnya tadi ya. Wal makna innama u'tiu hadza, dan makna daripada ayat tadi innama u'til ilmin indi itu innama u'tiu hadzal mal ala ilmin indi, sungguh ya harta yang aku dapat ini hanyalah atas dasar ilmu, pada sisi ilmu yang aku miliki, yaitu ilmu tentang apa? Biwujuhil makasib, dengan berbagai macam bentuk usaha makasib itu ya. Dan saya punya ilmu tentang bagaimana menghimpun harta dengan menggunakan ya, kalau sekarang perusahaan kira-kira itu. Walaula radhiyallahu anni ma'rifah, walaula ridallahu anni ma'rifatu bi fadli wastighalahu ma'atani hadzal mal. Luar biasa. Kalau tidak ridho Allahku dan Maha tahunya tentang kelebihanku, wastihqaqi, dan hakku untuk mendapatkan itu, ma'atani hadzal, pasti Allah tidak memberikan harta kepada aku. Jadi dia mengaku juga di samping ilmunya tadi tentang bagaimana berusaha untuk mendapatkan ya, bermacam usaha, menurut dia ini bukti ridho padaku, makanya saya diberi. Kayak PKI katanya suka memutar balikkan fakta, sama dengan iblis dia, memutar balikkan fakta. Siap Allah ridho karena dia diberi harta banyak, dan sepantasnya aku diberi yang saya berhak dengan keahlianku, kira-kira begitu. Qala ta'ala raddan alaihi, Allah pun berfirman ya, untuk membantahnya, untuk menolaknya. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun,
man huwa asyaddu quwwatan wa aqtal. Awalam ya'lam hadzal ahmaq, belumkah tahu orang yang tolol ini, ahmak itu tolol, bodoh, ahmak. Belumkah tahu orang bodoh, orang tolol ini al-maghrur yang tertipu dengan kekayaannya itu, anna laqad halaka min qablihi minal Allah telah pernah membinasakan umat-umat yang lalu sebelumnya, al-khaliyah maksudnya yang lalu. Man huwa aqwa minhu badanan, di mana mereka lebih perkasa fisiknya, badannya. Wa aktsaru mal, dan juga lebih banyak hartanya. Dengan kata lain, dulu sudah sebelum Qur'an sudah banyak yang lebih kaya, lebih perkasa, binasa Allah, seperti ini tidak tahu. Qala al-Baydhawi yang punya tafsir Baydhawi, wal ayah ta'jibun wa taubihun, dan ayat semacam ini belumkah dia tahu, maksudnya ta'jib, ta'ajub, bukan ta'jib, ta'ajub, ya. Pernyataan suatu keheranan. Wa taubih, kecaman atau celaan. Atirorihi bi quwwati wa kasrati malihi, karena ketertipuannya, ikhtirar ketertipuan, ya. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Karena tertipuan dengan kekuatannya dan melimpahnya hartanya. Ma'ilmihi bidzalik, padahal dia tahu dengan itu, li'annahu qara'ahu fit Taurah, karena dia sudah pernah membaca dalam kitab Taurat, wa sami'ahu min hufadzit tawarikh, dan telah mendengar juga dari para penghafal, asal maknanya penghafal sejarah umat terdahulu. Jadi padahal dia sudah tahu dan tahu peringatan semacam itu, mereka sudah mendengar dari sejarah umat terdahulu. Wala yus'alu an mudrimun aila hajata ayatullah an kaifiyati dzunubihim. Maknanya Allah enggak perlu menanyakan kepadanya itu tentang bagaimana terjadinya dosa mereka itu, wa kamiyatiha, dan juga kamiyah itu kuantitasnya, ya. Allah tidak perlu tanya dosanya kayak apa, berapa besar dosanya, karena apa, sudah sangat nyata, ya. Di anau alimun bi kulli syai', Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, wala yatawaqqafu ihlaku iyyahum ala su'alihim, membinasakan mereka itu tidak tergantung, yatawaqqafu, tidak tergantung pada apa, pada harus tanya kepada mereka, pada pertanyaan yang harus diajukan kepada Qarun. Kalau ditanya lagi lah kamu begitu, karena sudah sangat nyata, tinggal binasakan saja. Bal mata haqqa alaihimul adab ahlakum baghtah, bahkan kapan seharusnya azab itu membinasa mereka, hanya sekarang baghtah itu secara
ujuk-ujuk baghtatan tiba-tiba. Jadi tidak perlu tanya lagi. Kalau diletakkan azab membinasakan mereka. Summa asyara ta'ala ila anna Qarun lam ya'tabir bi nasihati qaumihi. Dan Allah asyara mengisyaratkan atau mengindikasikan bahwa Qarun adalah orang yang sungguh tidak mau mengambil pelajaran dari nasihat kaumnya. Bal tamada fi ghatrasihi, bahkan tamada itu semakin jadi semakin nemen. Bal tamada fi ghatrasa itu kesombongan, kecongkaan. Bahkan semakin congkak dia juga semakin sesat, ghayyun, sesat. Qatabayan rusdu minal ghayyi. Lawan dari rusdun itu adalah al-ghayyu, kesesatan, sama dengan al-dhalal. Faqala ta'ala, maka Allah pun melanjutkan firman-Nya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhi yuridu hayata dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang benar. Ya, maka keluarlah Qarun dari istananya, begitu di hadapan para kaumnya, fi zinatihi. Dalam apa? Zinah apa? Hiasan. Jadi maksudnya dengan kemegahan kekayaannya, jangan dipamerkan di hadapan kaumnya. Maka qala la yuridul hayatunya, maka orang hanya berorientasi pada kehidupan dunia, berangan-angan ya laitalana mislama utiya Qarun. Alangkah nikmatnya kalau kita juga mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim, sungguh dia mendapatkan nasib yang sangat luar biasa, kira-kira begitu. Fa kharaja ala fi zinatihi, fa kharaja Qarun ala qaumihi. Keluarlah Qarun ke tengah-tengah atau ke hadapan kaumnya, fi azhari zinatin wa qamaliha, dalam pakaiannya, dalam perhiasan dunia yang paling istimewa, begitu, yang paling tampak nyata, wakmal yang paling sempurna. Qala al-mufassirun, para pakar tafsir mengatakan, kharaja zata yawm fi zinatin azimah. Suatu hari dia keluar dari istananya, tentunya fi zinatin azimah, dengan perhiasan dunia yang sangat luar biasa. Bi'adbain katsir, juga dirilah para pengikutnya yang banyak, yang dikawal oleh pengikutnya dengan pakaian yang sangat mewah, begitu. Rukbanan bermakna rakibin, berkendaraan.
Bandai roki bayar tabu rukbanan. Mutahallini balam zahab wal harir. Mutahallin menggunakan hilyah. Hilyah juga cuman hiasan-hiasan yang mempesona. Dari keluarnya itu ya, berkendaraan dengan berhias dengan berbagai macam ya, aksesori lah kalau sekarang barangkali ya, aksesori emas dan dari harir. Apa harir itu? Sutra. Ala khuyulin muwassahatin bidzahab. Ala khuyul. Apa khuyul itu? Khuyul jamak dari khail. Khail itu kuda jantan yang jadi seperti di Inggris sekarang masih ada kebanggaannya. Tiap hari ada upacara apa nama itu ya di istana Ratu Inggris itu. Saya pernah menyaksikan sekali pas musim dingin gitu ya. Berpakaian di atas kuda itu. Menjadi kebanggaan. Korun dia seperti itu ya. Buat di atas kendaraan kuda yang sangat mahal. Saat itu kita pernah mendengar ada kuda wanita, ya, kuda betina ya. Betina yang saat itu katanya harganya itu lebih mahal dari Boeing 747. Ada kuda itu harganya seperti itu. Saya punya saudara misan di Ponorogo itu dikenal sekali namanya Tobron, Muhammad Tobroni, agak misanan saya. Itu orang itu sama orang baik sekali sama orang, sehingga boleh katakan hampir semua orang Ponorogo tahu Tobron itu. Meskipun dia sih hanya nggak karu-karuan kalau perilakunya. Jadi ini pernah terpesona seekor kuda di Kediri, kuda balap itu. Pokoknya dia ingin beli, memang dia kaya, keluarga kaya. Tidak mau tidak dijual memang, tapi dia tertarik itu. Akhirnya apa? Dia tidur di kandang itu, sampai akhirnya dijual. Saya mau jual ya. Dia mau gendeng ya. Jadi karena senangnya kuda itu, meskipun nggak dijual, dia tetap mau membeli dan sampai tidur di situ. Sampai akhirnya diberikan juga akhirnya dengan harga apa? Masih. Malah anaknya meninggal di Bangkok anaknya. Waktu itu ada apa jadi? Dulu Pak. Sebelum itu punah lama itu manusia rakyat biasa. Jadi gendeng seperti itu. Istrinya pertama juga agak gendeng juga, nggak tahu mungkin karena terpengaruh itu ya. Dia itu kalau punya keinginan apa ya, kalau istrinya nggak mau ya dia mau bunuh diri di hadapan istrinya. Dan istrinya itu yang pertama itu sampai agak nggak normal, karena kelakuannya Tobron itu ya. Terakhir nikah lagi Pak dengan orang Lilir. Kemudian buat restoran di baratnya Sekayu ya itu. Sekayu. Jadi sungai dari Solo yang dari Ponorogo yang sambung ke Sungai Madiun nyambung ke Bengawan Solo itu. Baratnya sih.
Apa ya? Ya. Itu bapak sambungnya yang itu Pak D saya, bapak sambungnya dia. Ya. Jadi yang mana kuda, saya kira sekarang kuda yang harganya mahal itu pasti ada. Apalagi zaman Rasul saja itu pasukan yang paling elit. Jadi pasukan gerak cepat itu pasukan kuda saat itu. Maka kemarin itu, saya kira di sini ya, ketika Hatib bin Balta'ah itu membocorkan rencana Rasul untuk menyerbu Makkah itu dan mengirimkan surat kepada keluarganya, dibawakan seorang kurirnya wanita. Iya, di sini mau di mana ya? Di sini ya. Tapi Rasul dapat wahyu itu. Memerintahkan Ali sama siapa namanya, ada 3 orang itu pakai pasukan itu mengejar sampai Wadi Khoh itu ya. Ditanya enggak bawa, paksa, kalau enggak saya telanjangi kan begitu. Ternyata memang taruh jadi pasukan kuda. Kalau sekarang pasukan kuda itu sekarang sudah menjadi seperti pesawat awaknya Amerika itu. Karena itu bisa menjangkau sejauh lebih dari 50 kilo. Musuh di sana 50 kilo dari sana itu sudah bisa melihat kondisi musuh itu. Jadi pesawat mata-mata untuk melihat kondisi lawan. Jadi kalau itu pasukan kuda, sekarang pasukan udara sekarang ya. Ini Amerika ya, pesawat awak. Qala allazi yurid hayata dunya, melihat orang luar seperti itu, maka orang-orang keduniaan gitu ya. Orang yang hanya berorientasi pada materi dunia, ya laitalana, alangkah nikmatnya, alangkah senangnya kalau kita bisa mendapatkan anugerah seperti yang dapatkan Qarun itu. Sungguh ya orang mendapatkan nasib yang luar biasa, nasib yang hebat. Jadi bagi orang yang keduniaan melihat Qarun seperti itu, mengidolakan hidup seperti itu. Hidupnya ada yang orang lain tidak orientasi pada itu, maka dia berkata berikutnya, wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Ya. Tadi orang yang kedunian tadi malah pengen seperti dia. Sebaliknya ini para ulama, utul ilmu, para ulama, para ilmuwan, maka memberikan nasihat yang sebaliknya, wailakum thawabullahi khair, celakalah kamu, binasalah kamu hai Qarun. Dia menaknai neraka wail bagimu. Thawabullah khair, pahala Allah yang terbaik liman amana wa amila sholihan,
bagi siapapun yang mau beriman dan beramal soleh. Jadi pahala dari Allah itu tidak bisa dinilai dengan kenikmatan dunia. Artinya jauh lebih dari kenikmatan puncak dunia. Tapi yang lain pahala itu tidak akan diberikan dalam bentuk materi dunia. Kenapa kira-kira? Jadi kalau orang baik sama saya beli ini, Allah tidak akan memberikan materi dunia. Kenapa kira-kira? Ya kalau Allah mau memberinya materi dunia berarti Allah menipu. Kenapa menipu? Karena kenikmatan dunia semuanya semuanya lenyap. Maka pahalanya diberikan di akhirat saja. Itu yang kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu di menjelang akhir surat Ali Imran itu. Setiap makhluk yang bernyawa atau yang hidup dengan nyawa pasti akan mengalami mati. Dan seluruh pahalamu hanya dibayar Allah penuh di hari kiamat, tidak di dunia. Jadi kalau diberi nikmat dunia ibaratkan memberikan hadiah emas, tapi emasnya emas apa namanya? Emas yang tidak asli, emas apa namanya istilahnya itu? Emas palsu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau saat ini loh, saya kok ini bisa sukses ini kan pahala itu bukan pahala, itu malah ujian. Dan ujian itu ya yang sering kita sadari kalau itu berbentuk kesengsaraan, itu ujian. Kenikmatan yang kesuksesan dianggap balasan. Jadi pahala tidak akan diberi dunia, karena kalau dunia berarti Allah tidak Allah menipu hamba. Maka innamal khawna ujurakum yaumal qiyamah. Ayat berapa itu? 185 Imran kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa busyana al jannata wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Benar Pak, 182. Ya. Setiap yang akan rasakan mati dan hanya pada hari kiamat saja dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan di kehidupan dunia. Dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia hanyalah kesenangan. Karena kenikmat dunia ada sementara, yang menipu lagi. Ya, kalau Allah memberikan pahala dalam bentuk kenikmatan dunia, masya Allah menipu hambanya, maka Allah tidak mau berikan. Kehidupan dunia kan harta, wanita. Oh, wanitanya gongin ya. Tahta wanita ya. Ya itu semua Pak ya. Buktinya apa, wanita cantik itu kan sweet 17. Begitu swidaan kayak ban gembos. Sweet 17 mulus semua ya. Begitu swidaan kerut-kerut kayak ban gembos ya. Termasuk yang pria juga begitu. Ya kemarin ikut menerima lamaran, jadi ponakan saya, dari
kakak ipar saya yang tertua di rumput yang kena itu Pak, yang kena apa namanya COVID itu dalam seminggu itu tiga ya. Kakak beradik itu dalam 2 hari, yang Sabtu yang perempuan yang punya anak kemarin dilamar itu Jumat menjelang subuh meninggal. Kakaknya dari rumah yang di rumput itu berangkat balik ke Jakarta sampai Solo, kena nggak dapat rumah di Solo, balik ke Caruban baru dapat rumah, meninggal di Caruban. Ya, kemarin itu yang perempuan itu anaknya juga perempuan 3 orang. Nah seminggu berikutnya ibunya itu jadi mbahnya yang 3 perempuan tadi. Jadi padahal satu rumah itu penduduknya perempuan semua. Mbahnya itu sudah janda, udah lama ditinggal suaminya. Anaknya tadi Yuyun namanya, itu ponakan saya itu juga suami sudah meninggal, suaminya orang Makassar, meninggal muda itu. Ya. Punya anak perempuan 3 orang. Jadi sekarang di rumah tinggal 3 anak itu, 3 orang itu. Satu sudah, yang dua sudah sarjana, yang satu masih SMA. Yang sarjana kemarin dapat lamaran, lamarnya anehnya. Yang lamar itu anak daripada teman sekelas Pak D-nya anak ini yang meninggal di Caruban tadi, teman sekelasnya waktu SMA anak 6 dan pemuda itu, anaknya temannya itu dan kembar perempuan semua. Yang satu Surabaya, kemarin datang. Yang di Jakarta itu hanya anaknya dan apa namanya ya, dengan mbahnya. Nah, Jakarta hanya satu menikah tanpa ya hanya kenal sedok langsung jadi, alhamdulillah ya. Jadi tapi ya bentar lagi karena kerjanya di Jakarta ya akan diboyong ke Jakarta, tinggal 2 orang, 2 anak di rumput itu. Nah waktu itu sebelum meninggal itu istri saya datang sana. Pas datang itu langsung coba mulai karena 4 orang 5 ya. Karena anaknya 3, ibunya sama mbahnya 5 orang perempuan semua. Kena kabeh gitu. Ngomong itu ternyata tadi itu. Ya, tapi alhamdulillah. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia, apakah mengurangi kenikmatan di akhirat? Apa mengurangi? Kenikmatan di akhirat. Di akhirat. Yang diberikan di dunia Pak, mengurangi yang di akhirat. Loh, di dunia tidak diberikan. Itu yang di dunia bukan pahala, itu malah ujian. Selama ini kita pakai ujian yang menyusahkan kan? Kenikmatan itu ujian buat kita. Makanya dengan uji apa syukur apa kufur. Kalau syukur dapat pahala, kok kufur nambah dosa. Jadi ayatnya kan sungguh pahalamu hanya akan bayar penuh di hari kiamat. Jadi pahala tidak pernah diberikan di dunia. Ya. Karena kalau memberikan pahala atau mengkonversi pahala itu dengan kenikmatan dunia, insya Allah menipu kita, menipu hambanya. Ya. Namun mesti ujian kita juga berkewajiban mensyukuri tadi. Ujian.
Jadi apa namanya, ujian itu tidak hanya yang menyengsarakan, yang membahagiakan juga ujian. Ya. Termasuk kita punya anak misalnya sukses dan sebagainya, memang pasti kita syukuri, tapi itu bukan pahala. Ya. Jadi para ilmuwan memberi nasihat pada mereka, yaitu apa? Celakalah kamu kalau hanya berorientasi pada kenikmatan dunia. Pahala Allah yang di akhirat khairun seperti dalam bahasa Arab Bapak dan Ibu, ya, ismu tafdzil ya. Tafdzil bentuknya sebenarnya af'alu, akbaru, asgharu, ahsan, itu yaitu ismu tafdzil namanya, comparison degree dalam bahasa Inggris itu ya. Nah itu bermakna ismu tafdzil kalau ada pembandingnya. Misalnya as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik dari tidur. Ya, terjemahan kita nggak ngerti juga semua salah Pak. Semua jadi lebih baik. Padahal dalam bahasa tidak ada bentuk superlatif itu. Ada bentuk comparison degree. Nah superlatifnya gimana? Superlatifnya kalau pembandingnya tidak ada. Berarti khair titik itulah yang terbaik maknanya. Bukan itu yang lebih baik, itulah yang terbaik, yang paling baik. Nah di sini mestinya seperti itu. Thawabullahi khair. Pahala Allah itulah yang paling baik. Bagi siapa? Iman amana wa amila sholihah. Tetapi hanya untuk orang yang beriman dan imannya itu mendorong dia untuk beramal kebaikan. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan tidak akan diberikan pahala kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tadi pemberiannya juga di akhirat tadi. Ya, jadi sabar menghadapi nikmat Pak Ibu ya. Tapi karena ujian tadi. Jadi kalau sabar mendapat nikmat itu gimana kira-kira? Kalau sabar karena kesusahan gampang ya. Kalau sabar dalam menerima nikmat gimana kira-kira? Ya tadi paling gampang harus mengingat ini juga ujian. Sehingga saya diberi ini untuk saya gunakan semakin mengabdi pada Allah. Itu sabar dalam kenikmatan itu. Jadi sadar bahwa kenikmatan juga ujian. Kemudian karena ujian maka menggunakan kenikmatan ini untuk bekal menuju Allah. Itu sabar dalam kenikmatan. Fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Fama kana min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benarkanlah Qom beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah dia termasuk orang-orang yang dapat membalas membela dirinya. Ya. Tadi belum bisa baca ya nanya ya. Tafsirnya tadi ya. Ai wa qalamul uqala. Betul ini tafsir uqala. Orang yang berakal.
Yang berakal berkata dan min ahilmi para ilmuwan wal faham dan orang yang paham wal istiqomah dan istiqomah dalam beriman tentunya. Wa ilakum thawabul khairun liman amana sholihan irtadi'u wan zajiru. Apa maknanya itu? Berhentilah untuk mengatakan berbuat semacam itu. Berhentilah untuk membanggakan kenikmatan dunia tadi. Irtadi'u wan zajiru, dan hendaklah menganggap isi peringatan buat kalian an misli hadzal kalam. Kepada orang, oh nikmat ya, mesti bahagia ya, kalau dapat kenikmatan, dapat kekayaan. Itu stop dirimu, jangan terpesona dengan itu, kira-kira begitu. Fa inna jaza'al ibadil mu'minin as-sholihin, karena sungguhnya balasan Allah bagi hambanya yang beriman dan hambanya yang soleh khairun minma, ini ada minnya, berarti lebih baik kalau di sini, lebih baik dari apa yang kamu lihat, mimma tarawna wa tataman mana itu angan-angan khayalan yang kosong. Itu lebih baik dari apapun yang kalian lihat maupun yang kau angan-angan min khalifun, dari kondisinya si Korun yang tadi berpakaian megah di atas kendaraan yang sangat mewah. Zamakhsyari aslu wailak ad-du'a bil halak. Asal makna wailak itu adalah doa, tapi doa yang mengharapkan kebinasaan. Tempat saya nyukur nih, tempat saya itu namanya kalau bahasa Jawa itu ya. Oh, muka mau diar wong itu namanya doa. Doa untuk kebinasaan. Wailak itu seperti itu. Doanya Nabi pada kaumnya. Ya, seperti itu ya. Rabbila tadhar al-innal kafirin tayyara. Tuhanku, jangan kau sisakan. Seorang kafir pun ini tersedia di atas bumi sehingga bisa berkeliaran ya, ke sana kemari ya. Itu doa pamungkasnya Nabi Nuh ya. Tapi sunnah Allah biasa Nabi muncul lagi anak cucunya dari ya, kayak ya. Tetap aja manusia seperti itu. Jadi seharusnya kan harus dibinasakan yang kafir dan tinggalkan iman tok. Tapi anehnya nanti menurunkan juga yang kafir juga. Nah, atau bila halakum mastukmilah fi zajar warrada. Kemudian asalnya doa untuk mencelakakan, tapi kemudian digunakan untuk zajar, minta untuk berhenti, untuk tidak melakukan itu. Ar-rada. Wal ba'tsu ala tarki ma la yartadhi, dan membangkitkan semangat untuk meninggalkan apa-apa yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wailul mutaffifin misalnya, wailul lahum wa wailul Fawaidul musallin juga ya. Fawaidul musallin, tapi jangan berhenti di situ seharusnya. Fawaidul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Seperti juga aneh juga itu kok tidak ada tanda
larangan wakaf ya. Masalah nggak ada, tapi mestinya selanjutnya supaya maknanya tidak rusak, karena fa'il musallin kan celakalah orang yang salat. Kita enaknya nggak salat kan gitu ya. Juga dalam itu Amang mawazinuh itu sering lanjut. Amang taqal mawazinuhu fahuwa, jawabannya seperti berhenti mawazinuh saja baru syaratnya seperti itu. Jadi mestinya wakafnya sampai amang taqal mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa man khafat man fa'umuhu hawiyah. Jadi lebih sempurna. Yang apa wakafnya keliru itu yang di Muhammad Rasulullah itu ya, di akhir surah Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum apa tamsujarukan ya yaqulun Allah zalika mathalun fit Taurati wal Injil. Zalika fit Taurat berarti wa mathalun Injil kasyar'in. Jadi gambaran mereka Rasulullah itu di dalam kitab Taurat seperti itu, sedang gambar dalam Injil seperti tunas kasyar'in, tanaman akhraja syat'ah mengeluarkan tunas, namun syarat sebagainya gambarannya dalam Injil. Coba kita langsung tadi pemahaman Injil seperti yang kalau yang terbitan Arab benar ya. Terbitan Indonesia masih di luar wakaf. Keduanya diberi tanda wakaf. Di Taurat ada tanda wakaf, di Injil ada tanda wakaf. Ya. Ala yulaqaha illa sabirun. Aywa yuqta hadhil martabah, dan kedudukan atau tingkatan ini tidak diberikan wal manzilah, juga kedudukan manzilah sama martabah fil akhirah, kecuali orang-orang yang sabar ala amrillah, orang yang sabar ala amrillah. Sabar al ta'ah, sabar itu dua macam, as-sabru ala ta'ah wasabru alal maksiyah. Sabar dalam taat dan sabar dalam maksiat, maknanya beda tentunya. Sabar dalam taat ini meskipun berat, tetap sabar melakukan perintah itu. Kalau sabar dalam maksiat, alal maksiyah ya, meskipun ingin melakukan itu tapi dia tidak mau melakukan. Mendalam hati ada yang ketiga, as-sabru inda sadmatil ula. Sadmah itu asalnya tabrakan. Jadi sabar itu ya, di samping dua tadi baru akan tampak nyata ketika seorang mendapatkan tabrakan pertama. Misalnya apa? Terjadi kejadian yang mendadak, meninggal ternyata, atau celaka saat itu, gimana dia reaksinya? Miso-miso apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menunjuk kesabaran seorang itu as-sadmah al-ula. Jadi tubuhan yang pertama kali terjadi itu menguji kesabaran seseorang. Kalau innalillahi, oh berarti dia sabar. Kalau musuh-musuh berarti bukan sabar. Orang Surabaya kan biasa musuh-musuh, Anggrek, Handuk, dan Surabaya tadi itu ya.
Fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Tadi sudah terjemahnya ya. Khasafa itu kami tenggelamkan di darat. Itulah Qarun. Qarun itu daerah tempat tinggalnya dekat juga dengan Fir'aun kan. Fir'aun dua di Mesir. Ini juga Mesir juga. Qarun itu kira 110 kilo dari kota Kairo ke arah barat daya. Jadi ini tenggelamkan di daratan. Sampai sekarang menjadi danau di tengah padang pasir. Qarun ini kan zamannya Nabi Musa ya. Cuma Nabi Musa juga. Dan masih sejarah. Kalau nggak salah masih sudah masih ada hubungan famili yang jelas. Jadi Fir'aun tenggelamkan di laut, kemudian dilempar ke darat. Kalau ini tenggelamkan di darat, maka fakhasafna bihi, maka kami tenggelamkan, kami beledeskan dia dan juga istananya. Wabidil ardh, tenggelamkan di daratan. Fama kal min fi'atin yang suruna, maka tidak ada golongan pun yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Ai ja'alna al-ardha wat-tahuru bihi bi kunuzihi, kami jadikan bumi itu bisa menelan dia dan juga kekayaannya termasuk istananya dan simpanan mahalnya, kunuz itu jazaan ala utui wa batari, balasan atas apa? Utubun itu tirani yang melampaui batas, melanggar batas ya. Ala utuwihi wa batari, pada kesombongannya. Maka min fa'al yang suruh min dunillah, ay maka lahu ahadun minal ansar wal a'wan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan, wal a'wan, tidak ada seorang kawan pun yang bisa menolongnya juga. Yadfa'una anhu azab Allah, yang bisa menolak azabnya Allah. Wa ma kana minal muntasirin, ay wa ma kana muntahin nafsihi, dia tidaklah dia menjadi orang yang tertolong atau yang bisa menolong dirinya sendiri. Bal kana minal halikin, bahkan menjadi orang yang binasa. Kalau ini kejadiannya setelah Fir'aun dulu, orang dulu apa Fir'aun? Dulu mana itu? Iya dulu. Ya. Kalau enggak khilaf itu dulu Fir'aunnya. Dulu Fir'aun. Fir'aunnya. Ya. Jadi orang kaya sampai jadi buat kita kan jadi apa? Simbolis juga kan. Kita nemu kekayaan emas di dalam tanah kan dapat harta karun gitu ya. Harta karun. Maksudnya harta karun ini sampai di Indonesia harta karun. Qarun itu dulunya katanya orang taat agama. Ya kalau di Al-Quran tidak sebutkan seperti itu. Hanya min qaumi Musa saja di sini. Bisa jadi min qaum itu min qaum yang pengikut setianya Nabi Musa. Karena yang lalu juga salah. Innal qaurun kun qaumi Musa kata begitu ya. Jadi karena dari kaumnya itu mungkin tidak hanya kaum dari luas, tapi kaumnya yang menjadi pengikutnya Musa pertama kalinya. Tapi karena lalai, karena kekayaannya maka lalai, akhirnya jadi seperti itu. Zamannya Rasulullah kan juga ada ya. Apa? Salabah itu. Oh iya, ada. Salabah itu yang peternak kambing kan Pak ya? Ya. Apa? Tahara tidak diberikan. Ya. Kalau yang masuk dari
Surat apa? Surat Ali Imran ayat 100. Al-Mu'minun. Ali Imran. Ali Imran berapa? 145. 145. Yang lama yurid sahabat dunia. Apa? Surat Ali Imran itu saya hafal, cuman nomor ayatnya. Gimana awal ayatnya gimana? Apa? Enggak benar juga. Hah? Apa? Oh iya, itu salah wa Muhammadun illa rasul ya. Mayu thawadunya mayu thawabat nu'ti wa sana jadi syakirin. Jasanya baru nanti. Itu yang siapa ingin baca kan diberi dunia. Siapa ingin akan itu diberi dunia. Dan dunia itu semuanya ujian buat kita. Sementara balasannya baru nanti sana juzis yang saat itu akan kami di akhirat. Ya, wa ma Muhammad rasulullah menafawi matang kulung Allah Muhammad yang kalimahnya para liya terus syakirin. Mawakan nasinan ila fi innal muajjalah anjur jawat min yusabir anu wa sana juzis syakirin. Lalu berikutnya wa ka'im min nafin qatara mawrifin kata itu. Ya. Jadi tetap wasana sezinya tadi. Ya. Tapi yang ingin dunia Allah berikan dunia. Tapi bukan pahala. Dunia itu tetap untuk mengujinya. Ya. Ada yang tersasa nggak? Kalau saya tambah satu ayat lagi. Ya salah satu ayat lagi nih ya. Karena ini akhirnya yang tadi mengharapkan dunia tadi. Wa asbahal ladzina tamannau ma kana fil ams yaqulun wa ka'anna Allah yaqdiru man yasha' minhu wa yaqdir la man alaina la khasafa bina wa ka'anna al kafirun. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan korun berkata, aduhai, benarkah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenarkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang meninggal. Ya, jadi intinya ya, oleh yang kemarin tadi mengharapkan dunia seperti korun gitu, dia mendapatkan kesadaran dari ayat ini. Ya. Ternyata Allah itu memberikan rezeki siapapun yang diberi banyak atau sedikit begitu. Ya. Nah, kalau Allah tidak memberikan kepada kita kenikmatan, biasa Allah juga menenggelamkan kita dalam bumi. Dan kalau Allah seperti itu, tidak seorang pun yang bisa selamat darinya. Ya. Ini tafsirnya di sini. Ya. Wa asbahal ladzi tamannau makan bil amas wa saral ladzi tamannau manzilatahu, dan orang yang mengharapkan seperti kedudukannya siapa korun itu, ya, wa ghinahu bil amas, dan juga kekayaannya yang kemarin mengharapkan itu, ya, bil amas qarib, kemarin dekat ya. Ba'dan syahdu ma nazala binal khasaf, setelah mereka menyaksikan penenggelaman di darat tadi pada qaulun tadi, yaqulun wa ka'anna yafsirul mayyasha umwayatir, mereka hanya mengatakan nadaman wa asafan. Nadaman itu apa? Menyesal. Nadam itu menyesal. Fit'ani as-salamah wa fin najalatin nadamah, dalam
pepatah bahasa Arab ya. Fita'ani as-salamah, dan perhatian akan mendapat keselamatan. Wa fil ajalah, ketersesaan. An-nadamah, akan mendapatkan penyesalan. Jadi misal tadi ya. Senadaman wa asafan ala minhum minal tamanni. Asafan itu ya, juga merasa apa namanya, kasihan dia ya, kasihan, asafan dia. Dan merasa mesal dan merasa kasihan. Kasihan karena nanti harapannya dia mengharapkan seperti kehidupannya Qarun tadi. Ajabu ajal qaumin sunillah, kagumilah para kaum terhadap apa yang dilakukan oleh Allah. Kaifa anallahu wasi'ur rizqa liman yasha'u ibadi, bagaimana Allah memberikan rezeki yang mudah, rezeki yang luas, bisa yang dikehendaki hamba-Nya bihasabi masyiati wa hikmatih. Sebenarnya karena kehendaknya, karena hikmahnya, la li karomatihi alaihi, bukan karena kemuliaannya di hadapan Allah. Seorang kekayaan bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya juga tidak, bukan berarti yang diberi rezeki yang pas-pasan itu dihinakan. Tapi kalau orang kafir kan begitu. Yang tidak beriman seperti itu. Itu seperti dalam surat apa namanya, Masya Allah, surat apa? Al-Fajr. Amal izan, amal insan izan yabtalahu rabbuh, yabtalahu rabbuh akramanam yakrobi akraman. Kalau diuji dengan apa? Dengan kenikmatan, dengan harta, oh Allah memuliakan aku. Wa amma idza tak waqafa dalil yakrobi ahanan, kalau diberikan rezeki sempit, maka menganggap Allah Tuhan telah menghinakan aku. Kala tidak seperti itu. Jadi karunia kekayaan materi dunia itu bukan berarti memuliakan seseorang. Begitu sebaliknya, kok tidak diberi banyak itu bukan berarti penghinaan. Tapi kalau kita ingin seperti Nabi Sulaiman, boleh. Apa? Ingin seperti Nabi Sulaiman. Ya boleh saja. Tapi saya tidak hanya kaya ya. Jadi dia mensyukuri nikmatnya itu ya, dan tidak mengatakan ini karena ilmuku, karena kecerdasan itu. Hadza min fadli rabbi, karena Tuhan dia untuk mengujiku. Asyur makur, maka saya syukur apa selain kufur. Jadi karunia itu untuk menguji. Ini sekali-kali tadi saya katakan kita baru merasa ujian itu kalau dapat kesengsaraan. Kalau kebahagiaan tidak dianggap ujian, sehingga ini membuat terlena. Terlena itu apa yang aku terlena itu? Apa yang mau terlena itu? Masih mengiang si telinga aku sih. Ya. Wa qa'iman wa sudah tadi coba saja la sudah wa yudzayiku alamaya saat menyempitkan seseorang li hikmatihi wa qadibtilan, juga untuk hikmah tertentu, juga sebagai ujiannya. Lali hawanihi alaihi, bukan karena hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Zamakhsyari berkata, ahli bahasa ya.
Wa ka'anna kalimatani wa mafsulah an ka'anna. Wa ka'anna itu sebenarnya asal maknanya dua suku kata, wa dan ka'anna. Wa dipisahkan dari ka'anna, wa hiya kalimatu tambihi al khata' wa tanaddumin. Itu kalimat yang digunakan untuk apa? Untuk beri peringatan atas kekeliruan, wa tanaddum dan penyesalan. Wa maknahu annal qaum tanabbahu ala khata'in fi tamannim. Dan maknanya kaum tadi itu akhirnya menyadari, tanabbahu, sadar, ala khotoihim fi tamannim, atas kesalahan mereka di dalam tamani, angan-angankan tadi. Tamani itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, itu tamani namanya. Kalau masih dia mungkin namanya taroji. Namanya memang jihad korun wa tanaddam, ya. Kesalahan mereka mengangan pingin berasri korun dan akhirnya penyesalan. Wa qalu laula an manal alaina, mereka berkata laula an latafa bina, kalau saja Allah tidak latafa bina itu apa? Jadi lataf itu lawannya keras, ya. Jadi artinya bahwa Allah bersikap lembut, sayang kepada kita, karena kesayangan Allah kepada kita, wa tafaddala alaina bil iman wal rahmah, memberikan kelebihan berkaitan dengan iman dan rahmat. Lam yu'tina ma tamannaina walam tuqtina, dan tidak memberikan kepada kita apa yang kita angan-angan. Khosafa bina lakana masih Qarun. Seandainya tadi yang mengharapkan nasibnya Qarun, maka nanti masirnya, hari akibat akhirnya pasti juga seperti Qarun. Wa khosifa bina al-ardha kama khosafana bihi, maka kita pun akan mengalami yang sama, ditenggelamkan di daratan sebagaimana Allah menenggelamkan Qarun itu. Wa ika'nun la yurful kafirun ay a'jab, ay a'jabu min fi'lillah, so aku terkagum dari perbuatan Allah, haitsu la yanjahu wa la yafuzu bisa'adah, dimana orang kafir tidak akan pernah mendapat kebahagiaan. Al-kafirun juga la fi dunya wa la fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ila huna tantahi qissatu Qarun, dan sampai di sini selesailah kisahnya Qarun. Wa hiya qissatu tughyan bil mal, yaitu kisah tentang apa, tiraninya harta. Ba'da an dzakara ta'ala qissatu tughyan bil jah wa sultan fi qissati Fir'aun wa Musa, ini yaitu setelah menyebutkan kisah yang sama juga tirani, tapi tirani bukan karena kekayaan, tapi tirani karena kekuasaan, yaitu Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun lebih dulu, Fikir Fir'aun wa Musa, thumma ya'ti ta'qib al-mubashir, kemudian langsung disebutkan berikutnya secara langsung, yaitu apa? Tentang kebahagiaan akhirat. Jadi tentang nasib akhir orang yang
materialistis diikuti dengan tentang kehidupan di akhirat setelah ini. Ya. Bapak Ibu, saya kira ini kajian kita hari ini sampai dengan ayat 82 ya, 82 ya. Mudah-mudahan Allah menyertai kita ya, berpahala oleh yang mengkaji Al-Quran, dan mudah Al-Quran menjadi syafi' kita yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti dari ancaman api neraka, di dunia juga dari segala perbuatan yang maksiat, yang mungkar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa du'an maqbula. Maghfirna bihalanika haramik bi ta'atika ma'syiatik wa aghnina ya Allah bi aman siwak. Allah salimna wa auladana wa talamidha min afatid dunya wa adabil akhirah. Wa min fil mahya wal mamat min fil masjid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.